Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas review paper GAN dengan judul Deep Unsupervised Learning Using Non-Equilibrium Thermodynamic pada tahun 2015 yang diterbitkan pada Proceeding ke-32 International Conference pada Machine Learning di kota Lille, France. Autornya yakni Jascha Soldikstein et al. Masalah dalam paper tersebut yakni dalam machine learning terdapat trade-off antara model flexibility dan tractability. Tractability yaitu kemudahan perhitungan dan komputasi. Model yang fleksibel biasanya sulit untuk dilatih secara efisien, sementara model yang tractable tidak cukup kuat untuk menangkap kompleksitas data nyata. Tujuan dari paper ini yakni yang pertama untuk mengembangkan model generatif yang baru yang bisa fleksibel untuk mempresentasikan distribusi data yang kompleks. Kemudian yang kedua tetap tractable untuk proses pelatihan, sampling, dan evaluasi probabilitas. Kemudian yang ketiga memungkinkan komputasi posterior dan manipulasi distribusi secara efisien. Metode yang digunakan oleh penulis memperkenalkan sebuah model baru dengan judul Diffusion Probabilistic Model atau DPM, terinspirasi oleh termodinamika non-equilibrium dalam fisika dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama yakni proses forward, yakni melakukan proses difusi, misalnya menggunakan Gaussian diffusion yang secara bertahap mengubah data menjadi noise sederhana. Kemudian yang kedua ada reverse, proses mempelajari proses pembalikan dari noise kembali ke data asli. Estimasi dilakukan terhadap parameter sederhana, misalnya mean, covariance, atau probabilitas flip menggunakan neural network, MLP, atau metode regresi lainnya. Model ini memungkinkan evaluasi probabilitas log likelihood yang efisien dan akurat. Sebagai contoh, pada gambar pada atas yakni pada gambar data Swiss roll. Gambar yang atas adalah proses forward. Data dari gambar asli, kemudian seiringnya tahap proses semakin terdifusi menjadi noise menggunakan Gaussian. Kemudian pada gambar di bawah, gambar yang memiliki noise yang besar tadi di reverse menjadi gambar awal. Biasanya ini menggunakan UNet dan memerlukan data training yang besar. Hasilnya bagaimana terhadap paper ini? Model ini berhasil dilatih pada berbagai dataset seperti Swiss roll, binary heartbeat data biner, kemudian gambar tangan. Yang terakhir adalah gambar alam seperti Sieverten, deadlifts, dan bug texture. Kemudian yang kedua menunjukkan performance log likelihood yang tinggi, mengalahkan beberapa metode state of the art, terutama pada deadlifts dan NEST atau gambar tangan. Hasilnya diffusion probabilistic model memiliki log likelihood yang terbaik, yakni 1489 bits per pixel dibanding dengan model MCGSM pada data daun. Kemudian pada gambar tangan memiliki performa terbaik dengan 220 kurang lebih 1,9 bit. Kemudian hasil yang ketiga dapat digunakan untuk menebak bagian gambar yang hilang dengan hasil yang realistis atau in painting. Kelebihannya apa dari paper ini? Tractability yang tinggi, setiap langkah dalam proses difusi memiliki probabilistik yang dapat dihitung secara analitik. Kemudian fleksibilitas, mampu mempelajari berbagai jenis distribusi data.
akurasi log likelihood yang tinggi. Generalitas metode yang sama dapat digunakan untuk data biner, kontinu, ataupun citra alami. Mendukung inferensi posterior, mudah dikalikan dengan distribusi lain, misalnya dalam melakukan problem denoising atau inpainting. Seperti pada contoh pada gambar 3, gambar asli ditunjukkan pada bagian A, kemudian bagian B, bagian tengahnya 1/9-nya di bagian tengah ini dikasih noise Gaussian, kemudian menggunakan DPM maka akan menebak gambar aslinya. Gambar aslinya mungkin agak sedikit berbeda dari C dan A, tapi memiliki kealamian yang bagus. Kemudian kelemahan dan tantangan pada model ini yakni komputasi intensif membutuhkan banyak repetisi, seperti langkah-langkah difusi untuk akurasi yang tinggi. Ini pada tahap reverse. Kemudian sensitivitas terhadap jadwal difusi, diffusion rate schedule, perlu disesuaikan dengan hati-hati terutama pada data kontinu. Kemudian yang terakhir, kesulitan pada data discrete. Pelatihan forward process untuk data biner lebih terbatas secara teknik. Kesimpulannya, algoritma ini tergolong baru pada tahun 2015. Penulis memperkenalkan algoritma baru untuk memodelkan distribusi probabilitas untuk memungkinkan sampling dan evaluasi probabilitas. Paper ini menjadi dasar dari metode diffusion model pada AI yang dipakai untuk mengenerate sebuah gambar dari prompt text. Kemudian yang kedua, efektif pada beragam dataset. Metode ini terbukti efektif pada data sintetis seperti toy dataset maupun data nyata yang kompleks seperti gambar alam. Kemudian yang ketiga, mengatasi keterbatasan metode lama seperti banyak teknik estimasi yang mengorbankan fleksibilitas atau efisiensi. Algoritma fokus pada estimasi membalikan difusi Markov dari data ke noise. Kemudian yang terakhir adalah traktabilitas dan presisi. Model yang dihasilkan tetap mudah untuk dilatih, dapat disampling secara tepat, dan dapat digunakan untuk menghitung dengan mudah distribusi kondisional dan posterior. Untuk codingannya, saya mencoba untuk hanya pada proses forward. Kita coba run dengan sebanyak 51 langkah difusi gambar asli. Pada step pertama masih menunjukkan gambar asli, kemudian ke 10 semakin langkah semakin banyak maka noise-nya akan semakin tinggi dan gambar tidak mudah dikenali lagi. Pada step ke 51, ini kan mulai dari 0, ini berarti 51. Untuk tahap reverse-nya saya masih belum bisa karena membutuhkan pelatihan training menggunakan UNet dan saya masih gagal. Gambar dari noise di reverse malah semakin menjadi seperti barcode. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ada kesalahan.